ya. Ternyata betul. Hasilnya otak depan itu kalau anak itu udah cukup lama mengakses pornografi mengalami penyusutan 4,4%. Dekat benar dengan keakuan binatang. Nah, kita nggak membahas penelitian itu ya, tapi intinya begitu. Dan itu bisa terjadi pada anak kita, anak Anda, cucu saya. Itu saudara kita sendiri, saudara kita semua, kita sebangsa. Jadi kalau kita lihat sekarang kenapa anak-anak umur 8 melakukan kegiatan seksual, menyuruh temannya melakukannya kepada anak TK dan sebagainya, ya sudah rusak otaknya. Dan itu di tempat-tempat yang sangat remote yang mungkin kita nggak langsung bisa temukan itu di peta. Gitu. Jadi yang merupakan kekhawatiran Bunda ini adalah itu gitu, di ujung usia ini bencana semakin besar, bentuknya jadi amat sangat beragam, serinya jadi sangat luas gitu. Itu bagaimana ya ke depannya kalau ini kita tidak suarakan. Nah, sekarang Dira datang pula dengan isu yang selama ini emang nggak mau disentuh-sentuh gitu loh, bukannya nggak tahu, nggak mau disentuh-sentuh. Karena ini aja rasanya fokus ke sini dulu supaya orang nggak terdistrak ya ke isu lain. Tapi terima kasih banyak ya Nak mengangkat isu ini, bahwa para orang tua gitu sebetulnya bukan hanya pilih menantu, tapi pilih besan. Kenapa tuh? Ya kita mesti pilihlah besan kita. Besan kita itu waktu membesarkan anaknya bagaimana, hadir apa enggak dalam pengasuhan kedua-duanya. Lalu mereka bagaimana memfasilitasi tidak, rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, games tersedia. Dianya nggak ada dan tidak ada tadi. Misalnya kita sebagai muslim mengatakan dulu, memperingatkan kepada anak kita ayat Allah itu. Artinya Allah di atas segala-galanya gitu. Dan kemudian mendampinginya dan melatihnya sehingga pandangannya terpelihara, sehingga nggak ada kerusakan otak kan gitu ya Nak. Ini yang miss dalam pengasuhan kita itu, dan menganggapnya tidak apa-apa atau sudah tidak tahu lagi mau diapain. Jadi udah pasrah aja deh sama apa yang terjadi. Pasrah sama yang terjadi, selama anak ini dia masih tumbuh, dia akan mengalami kegangguan otak dan bisa melakukan berbagai macam yang tidak mungkin masuk akal kita. Kalau dia menikah, kita nggak tahu-tahu bahwa ternyata dia bukan hanya sekedar tampan, pinter, jabatannya bagus ya, sekolahnya tinggi gitu, gelarnya banyak, tapi nggak bisa berfungsi. Dan kita juga nggak tahu kita menyediakan anak yang bagaimana kan ya. Betul. Gitu Nak. Jangan tunjuk orang aja 3 jari ke kita. Benar, ke diri sendiri ya. Ke diri sendiri. Dan ternyata otak depan itu memang salah satu fungsi yang paling ngerusak adalah kemampuan decision making proses ya, Bun. Macam-macam Nak. Jadi otak depan ini membedakan manusia dengan binatang. Jadi di sini perencanaan, di sini pengambilan keputusan, di sini moral, dan banyak fungsi lainnya, berpikir dan semuanya, analisa, banyak sekali Nak, bisa dilihat prefrontal cortex. Dan yang nggak ada fungsi itu pada binatang karena dia nggak ada perencanaan karena itu yang paling membedakan antara otak manusia dan binatang. Inilah prefrontal cortex. Ini fungsi mulia kita sebagai manusia, dan yang rusak itu. Wow. Nah itu Nak. Berat sekali itu highlight banget sih. Fungsi mulia otak, fungsi mulia otak, fungsi mulia kita sebagai manusia, dan itu yang paling dirusak. Yang itu dirusak. Kalau kecerdasan, Tante singgung sekalian nih, karena nggak apa-apa kok anak saya reputasi akademisnya masih bagus sampai a certain degree pada situasi tertentu. Kalau ini udah terus-terusan nggak bisa mikir, nggak bisa mengambil keputusan, nggak bisa memilih ya kan. Jadi menurut para ahli otak, nah pusat untuk kecerdasan di sini di atas kuping, yang rusak ini ya jelas untuk sementara nggak ada hubungannya. Tapi kalau kelakuannya udah kayak begitu, kapan dia belajarnya? Tanggung jawab segala macam kan udah nggak ada. Iya. Dan ini semua jadi make sense ketika orang-orang yang adiksi pornografi, kalau kita ngelihat dalam angka kriminalitas yang dilakukan tuh rasa-rasanya kayak nggak make sense gitu, memperkosa anaknya sendiri. Iya betul.
berbagai macam kejahatan yang tidak masuk akal bisa terjadi. Bagaimana ya kita, maaf ya, pemerintah kita belum memperhatikan ini secara serius, padahal ini menghancurkan bangsa, karena yang rusak fungsi mulia otak, apalagi di atas itu, gitu. Ya, tapi misalnya Bunda sama teman-teman, berapalah kekuatan kami kan, tapi pokoknya kami sudah persembahkan ke bangsa ini sebuah hasil penelitian ilmiah menggunakan functional MRI dan telah serangkaian tes yang macam-macam ya, termasuk untuk parenting maupun bagian belajar, itu udah kita persembahkan. Sekarang siapa yang mau melanjutkan? Dira CS yang muda-muda yang nonton ini semua, kita melanjutkan perjuangannya. Oke. Kalau yang sempat ketemu nih, ngobrol dengan Dira, dengan saya tuh sepertinya pornografi tuh cirinya tuh agak beda gitu dengan perilaku-perilaku destruktif lainnya. Seperti misalnya narkoba atau misalnya kecanduan minum-minuman keras. Itu tuh sesuatu yang sepertinya tuh jauh lebih mudah ketimbang pornografi. Kenapa? Karena dia bisa diakses secara rahasia. Only, hanya mata Anda dengan benda itu. Tuh. Jadi pornografi Nina ada 4A cirinya nak ya. Pertama, dia accessible. Siapa aja mau akses bisa selama dia punya alatnya. Ya kan? Dari HP langsung. Dari HP langsung sekarang. Dari mana ya? Oke, accessible. Sangat mudah. Affordable. Murah. Kan nggak bayar. Nyaris nggak bayar lah. Kalau misalnya mau main game. Tapi sekarang kita nyari apa juga dia muncul. Pop up, nah nggak bayar. Jadi sangat affordable, ya kan? Yang ketiga, anonymous. Hanya matamu dengan benda itu dan kau bisa berselancar di dunia maya tiada bertepi dan menikmatinya sepuas-puas hatimu kapan saja engkau mau, karena memang itu tipenya bisnis pornografi. Oke. Apalagi untuk anak-anak. Tunggu sebentar, belok dikit ya. Apalagi untuk anak-anak. Karena mereka melakukan kajian, target market kami siapa? Dari disimpulkan secara cepat, target market itu bukan dipelihara, diciptakan. Right. Jadi dengan metode pemasaran diciptakan, itu berkembangnya luar biasa. Dan yang keempat A-nya, setelah ini tadi jelas ya nak ya, diciptakan, dia agresif, maka keuntungan bisnis pornografi mengalahkan penjualan senjata gelap. Agresif itu karena jadi adiksi kan? Iya, jadi adiksi, buat orang jadi adiksi dan membuka pasar baru, membuat iklan dan segala macam programnya itu bagaimana supaya mau diklik orang. Itu hebat sekali. Kalau kita udah bicarakan dia sebagai bisnis, nggak sanggup deh. Pokoknya keuntungan paling besar dari bisnis di internet adalah pornografi. Dan semakin mereka menyasar anak-anak. Karena besar sekali pasarnya. Kan mereka tuh lugu, nggak tahu apa-apa. Kalau udah kecanduan aja, nanti kan dia akan terus-terus di situ kan rupiah atau dolarnya mereka dapetin, tapi hancurlah ya gitu. That's all makes sense, karena bahkan kita lagi main games, ada pop up. Kita lagi nonton YouTube, ada iklan yang betul. Jadi maaf ya, mumpung bicara sekaliannya, Bunda sekalian. Jadi anak-anak dikasih gadget, terus kita tahu bahwa dia aman. Games yang dia mainkan aman. Saya nggak mau sebut namanya, yang hari-hari dipegang oleh anak-anak kita ya. Tapi iklannya, iklan kan terpaksa anak tunggu tuh dan panjang. Nah di dalam iklan itulah ada pesan-pesan yang tidak patut. Jadi sesungguhnya nggak ada yang aman. Untuk pastinya nggak ada yang aman. Amannya jauhkan. Oke. Dan karena sifat rahasia itu tadi, makanya ini sesuatu yang beda banget dengan perilaku-perilaku destruktif lainnya. Yang lain dia rahasia melakukannya, bendanya tidak rahasia. Ini rahasia dan dia agresif, dia murah, dia gampang diakses. 4A. Oke. Mengerikan ya. Ngerti gimana tertekannya yang tahu. Allahu Akbar. Ya Allah. Oke. Bunda Eli, jadi ini
Dira jadi penasaran, Bunda Eli kan psikolog. Yakin banget sih pasti udah banyak yang datang ke Bunda Eli dengan kasus misalnya kecanduan pornografi. Mungkin dalam konteks orang dewasa ya. Karena tadi tema kita adalah pornografi di lingkungan pernikahan ya, berarti kan orang dewasa. Selama yang Bunda Eli rasakan sebagai psikolog yang menangani kasus-kasus orang yang kecanduan, itu alurnya tadi seperti apa dan apa yang sebetulnya perlu step by step yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang ingin keluar dari jeratan tersebut? Orang dalam perkawinan kan, Nak? Iya, dalam perkawinan. Dari dirinya sendiri, sebetulnya semua kita manusia itu nggak akan tahan melakukan kesalahan terus. Kita itu punya hati nurani. Ya. Hati nurani itu berontak, tapi karena dopamin dan berbagai macam hormon yang udah bersekresi keluar ketika kita menonton pornografi itu udah banjir banget gitu. Yeah. Jadi hati nurani ini tadi terkalahkan. Ya, mau menolong mau apa? Kecuali dia dapat suatu kesadaran yang benar-benar membuat dia nggak jera untuk balik ke psikolog. Tante pernah menangani satu kasus yang sangat mengharukan. Anak biasa nenek-nenek gampang tersentuh. Anak muda baru lulus perguruan tinggi ternama, jurusan yang penting juga gitu. Dan dia bilang, saya capek ibu, saya mau berhenti, saya mau kawin. Nah, jadi ada dua hal, Nak. Satu kesadaran yang tinggi, terus kemudian yang berikutnya dia ada goals. Nah, ini kami tolong dan Tante Bunda hadir di pernikahannya dan gak pernah orang lain. Bunda datang sama anak Bunda minta ditemenin. Dia begitu girangnya Bunda datang, dia bilang, tolong dong kasih sambutan. Sampai anak Bunda bilang begini, Mama gak pernah tamu datang ke perkawinan orang kasih sambutan gitu. Udah kamu gak tahu ceritanya, gak mau buka aib orang kan ya. Begitulah. Jadi bisa ditolong, bisa. Satu, ada motivasi yang kuat dari orang itu. Kedua, dia punya goals. Niat berarti yang paling utama. Niat dia mau tahu ini dosa. Itu dulu letaknya, dia harus diletakkan dulu persoalannya. Ini dosa. Dia udah tahu deh dosanya apa saja ya. Dosa mata, dosa tubuh, dosa semuanya. Okay? Dosa, dia mau berhenti, dia mau keluar, dia mau menjadi goals, dia mau pribadi yang baik, dia mau menikah, dia mau punya anak. Itu nanti pernikahannya juga udah dikasih tahu juga istrinya, nggak mudah karena orang lagi proses mau sembuh, Nak. Oh jadi calon istrinya diinformasikan resiko-resiko. Terapi juga, konseling. Jadi itu satu set yang udah Ibu lakukan. Ibu rasa teman-teman yang lain para psikolog, psikiater dan mungkin profesi lain yang menolong juga mengetahui hal ini. Nggak bisa, kita nggak fair untuk membuat anak ini masuk ke dalam permasalahan yang luar biasa. Dan itu harus puncanya Allah, karena nggak kuat. Kalau yang lain karena cinta nonsen. Allah ini berarti anak itu kalau pada Tuhan, Bunda selain Tuhan menyelamatkan orang ini karena Allahnya, menyelamatkan imannya gitu. Walaupun udah begitu dijalaninnya gak gampang. Jadi memang luar biasa. Terapi berkali-kali ya. Iya, konseling tetap gitu. Jadi yang terpikir oleh Bunda adalah, ya Allah gitu ya. Pengen nangis nih. Menyelamatkan satu orang aja, Nak, begitu susahnya. Dan Bunda juga menghadapi dia tuh gak sendiri, gak sanggup. Ngadap psikolog lain senior juga. Memang udah bergabung. Waktu itu di Yayasan Kita dan Buah Hati itu udah sejak awal ya, 1999 atau 2000-an lah gitu. Jadi itu udah 18 tahun bersama ya. Enggak gampang. Jadi bagaimana kalau pemerintah tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang genting, emergency. Karena udah anak-anak kita di bawah 10 tahun jadi pelaku kejahatan seksual karena adiksi pada P. Otak depan rusak.
Wow. Ya, nah, tapi itu jadi amal jariah anyway, Bun. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah. Amin, ya Allah. Oke. Wow, oke. So, sebetulnya obrolan kita berdua ini yang bisa didengarkan oleh siapapun yang menonton ini, itu siapa tahu bisa jadi titik awal teman-teman semua, Bapak, Ibu, adik, kakak, semua. Karena tadi pornografi adalah sesuatu yang rahasia, nggak bisa dijudge, nggak bisa ketahuan nih diadiksi atau enggak dari luar. Tapi kalau sudah adiksi udah ketahuan. Kalau udah ini nggak bisa fokus, kalau diajak ngomong melayang, tugas tertinggal, banyak lah dari itu udah jelas bisa. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang merasa apa saya perlu untuk dibantu ya, mungkin ini kesempatan teman-teman semua untuk merasa kayaknya gue harus bisa nih keluar dari jeratan pornografi. Betul. Ini. Harus yakin itu bisa. Nah, mungkin Bunda mau nambahin sedikit ya, Nak. Dari seluruh kasus yang kami tangani gitu, ini jelas benar asalnya dari parenting. Isunya parenting. Iya, isunya isu pengasuhan. Karena apa, Nak? Karena tidak menyalahkan orang tua, karena kita tidak tahu bahwa ini bisa terjadi dengan dunia maya ini, gitu. Nggak tahu bahwa pornografi itu adalah bisnis dengan keuntungannya paling besar, yang menyasar anak-anak lebih dulu daripada orang dewasa. Terus kemudian karena anak itu fragile dan sebagainya, kemudian dia mengambil untung dari anak kita yang menjadi korban belum tentu sanggup mengatasi, menolong anak-anak kita ini. Nah, jadi gitu, betul-betul pertama buat yang sudah menjadi orang tua gitu, kalau boleh kita menghimbau ya, Nak ya, tolonglah perhatikan anak satu-satu, satu-satu, lihat benar gitu loh. Dia pertama sekali cukup nggak ayahnya berperan? Bunda simpulkan ya, cukup nggak ayahnya berperan? Karena anak-anak yang kurang vitamin A itu mengalami busung ayah. Itu lebih gampang dia untuk jatuh ke situ karena nggak ada kekuatan backup di dalam jiwanya. Oke. Vitamin A tuh ayah. Vitamin ayah. Vitamin ayah. Kurang vitamin ayah, busung ayah. Busung ayah. Ya, nanti kalau kita mau bahas itu terlalu panjang kok dalam konteks ini karena kemudian kesepakatan kedua orang tua ini gitu dalam memberikan memfasilitasi tapi juga backup gitu dengan peraturan-peraturan pijakannya tadi, ayat yang kita bacakan tadi itu, terus kemudian mengontrolnya, terus kemudian membicarakannya, mendiskusikannya, kalau ketemu udah misalnya terpapar bagaimana harus mengatasinya itu. Karena nggak mungkin tidak soalnya, Nak, karena dia pop up itu tadi, sedangkan anak sekarang semuanya belajar online, Nak. Walaupun udah masuk sekolah dia mencari informasi segala macam ya namanya kita udah di era ini gitu. Jadi kalau orang-orang yang kecanduan itu adalah yang parentingnya atau kehadiran orang tuanya deglokan, bolong, kurang gitu. Kurangnya itu bukan cuma kurang begini. Nah, jadi karena orang tua ini menganggap dia mengasuh anaknya seperti dulu Bunda ngasuh mereka, Bunda ngasuh kalian. Bisa pulang sekolah tuh nanti dilesin gitu. Enggak, udah berbeda. Nah, itu anunya, Nah, apa namanya? Selisihnya, perbedaannya tuh di situ, masih menganggap seperti yang lama. Udah dengar tapi udah kadung, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu yang sebetulnya yang kita berdua menghimbau, jangan menyerah. Jangan menyerah, karena tanggung jawab kita bukan kepada masa depan, tapi kepada Allah. Long journey ya. Long journey. Arus gitu sebagai konsekuensinya ya. Ya nggak ada yang mustahil pada Allah. Selama kita mau menunjukkan kita bersungguh-sungguh, kita sabar dan kita bersangka baik kepada Allah. Tapi anyway, otak untuk bisa punya self regulation yang baik itu tuh secara rata-rata tuh di usia berapa sih, Bun? Dia dibentuk dari kecil, Nak, regulasi itu. Jadi depends juga ya? Iya, dari dia bisa membedakan tangan kiri sama tangan kanannya. 2-3 tahun kan? Iya, dari situ. Yang mana boleh, mana tidak.
Itu regulasinya dari yang sederhana dulu, gitu. Mengenal bahaya, mana yang nggak bahaya, jangan dekat listrik, gitu. Dengan dekat api yang kayak begitu, nak. Jadi self regulation itu dimulai dari kontrol diri sejak anak bisa membedakan tangan kiri sama tangan kanannya. Biar gampang gitu, nak. Nanti kalau pakai teori susah. Jadi nggak bisa lepas nih kita nyebut angka patokan usianya berapa kalau misal di awalnya nggak berjalan dengan benar. Kemudian tadi relung-relung jiwanya ini, kantong-kantong jiwanya atau gelas-gelas jiwanya ini nggak terisi dengan benar. Perhatian, kasih sayang, cinta, pengaturan, disiplin oleh kedua orang tuanya. Dia nggak bisa timpang. Jadi ayah nggak bisa jadi pencari nafkah saja, tidak menjadi ayah. Ayah menjadi ayah dulu sebelum dia pergi mencari nafkah, dan waktu dia pulang dia menjadi ayah lagi. Dan selama dia bekerja dia harus ada kontak sama anaknya. Jadi nggak ada long distance marriage, nggak ada long distance relationship, karena ayah nggak bisa long distance. Artinya kan ada telepon, iya kan, nak? Jangan bilang itu karena long distance gitu enak banget. Zaman sekarang lagi, ya kan. Zaman dulu aja kita bisa, misalnya pelaut pas mendarat bisa kan cari telepon. Iya, betul. Kalau memang dia mau menjalankan fungsinya sebagai ayah kan. Begitulah, nak, nggak bisa long distance, nggak ada istilah long distance relationship dan long distance marriage. Zaman sekarang bisa diusahakan terus. Bisa diusahakan video call, anytime video telepon, call, subuh-subuh kita masih bisa telepon anak kita, bangun, Almer bangun sayang, ini sudah subuh, nak, maaf ya sayang, ayah nggak bisa nganterin kamu ke masjid. Almer, boleh nggak ayah cerita? Cerita ngantuk, denger ya. Nanti suatu hari tuh bisa itu kan. Allah mematikan semua cahaya di dunia, tapi ada cahaya kecil-kecil menerangi alam. Dari mana tahu, Almer? Bilang aja deh ya, nggak tahu, ngantuk. Itu, nak, dari jemari kaki-kaki lelaki dan anak lelaki yang ketika malam masih gelap dia berjalan menapak menuju masjid. Nanti, nak, jemari kaki itu akan mengeluarkan cahaya ketika alam digelapkan. Allah, bangun Almer, ayah menginginkan cahaya keluar juga dari kaki ayah dan dari kakimu, anakku, ya. Maafin ayah nggak nganterin kamu ke masjid. Bangun abang, minta tolong sama mama anterin, bisa kan? Ayahnya nggak habis akal, ayahnya yang harus terus berpikir bagaimana caranya saya menunaikan tanggung jawab saya kepada anak saya, karena saya takut pada hisabnya Allah, takut pada dampak berayah anak saya ada, berayah dia tiada. Vitamin A-nya dapat. Walaupun misalnya jauh-jauhan dengan kondisi tertentu. Tanggung jawab itu loh, nak, ruhnya. Itu tadi ya. Senangnya tuh kalau ngobrol sama Bunda Eli, pertanyaannya bisa jadi nggak terlalu dalam, nggak tahu ya jawabannya bisa sedalam itu. Gitu, bisa aja. Nah, kalau misalnya tadi, jadi dari awal parenting itu penting banget, penting dan genting. Ketika teman-teman nih, misalnya teman-teman yang menonton ini, dia sudah ketrap dengan kondisi, tadi sebetulnya udah sempat dimention sih, sudah ketrap dalam kondisi baik dia atau pasangannya kecanduan pornografi. So, what you have to do? Seeking help. Professional help. Nah, semoga akan berkembang pula lah ya, providernya. Ya, karena nggak gampang. Tapi kalau kita semua mau berjuang, semua pihak, para provider, para ahli juga menganggap ini genting, bukan penting, genting. Terus kemudian kita berusaha menjangkau sebanyak-banyak orang dan menolong sebanyak-banyak pasangan muda, terutama ya, nak, ya. Ya Allah ya Tuhanku, bagaimana lah ya negeri ini kalau dari semua sektor ya dari anak-anaknya, dari para orang tuanya, dari anak muda yang baru menikah, udah terjerat ke dalam masalah ini, luar biasa. Oh, tadi Tante Dira tadi tanya sama Bunda, pernah nggak nanganin itu? Iya, di jarak jauh, bahkan dari berbagai negeri. Di mana tuh, Bun? Ya, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Eropa, ada yang di Asia. Yang paling berkesan dalam Bunda menangani kasus ini, boleh diceritain nggak? Itu tadi, anak muda datang, yang mau menikah itu ya? Sampai menikah, setelah menikah
kita cek terus kan dia kesiapan menikahnya kan gitu. Bagaimana muncrat apa enggaknya dan sebagainya sampai dia menikah, tuh sampai kita sebelum menikah kita harus ketemu dulu dengan pasangannya gitu. Itu cerita panjang. Bunda kalau nggak salah sempat baca-baca kan sempat lama di Amerika juga. Itu ada nggak cerita saat lagi menangani di Amerika dalam kasus penanganan orang dewasa terhadap adiksi pornografi? Menangani langsung tidak, karena masalahnya nggak punya sertifikasi license ya, license, di sana ya. Di sana. Jadi kemudian dan waktu Bunda tinggal di Amerika itu handphone belum ada. Ada BlackBerry doang gitu, dan pokoknya terbatas lah. 1998 kan baru internet ini berkembang luar biasa. Tapi dalam proses belajar bagaimana mengatasi adiksi pornografi ini, Bunda difasilitasi oleh seorang profesor yang pada saat itu udah berusia 86 tahun dan sudah bongkok. Tapi beliau itu menyelenggarakan, berusaha membantu ayah-ayah muda yang mau sembuh. Jadi di sana itu ada grup terapi buat ibu-ibu, ada grup terapi buat ayah-ayah. Terhadap adiksi pornografi? Terhadap adiksi pornografi. Grup? Iya, 2007, 2008 lah. Ya, Bunda tuh udah sempet protes lah grup itu. Mana sih gak ada orang dan orang asing lagi gitu ada di grup ini. Kita nggak bisa ngomong pokoknya gitulah ya. Jadi Bunda sempat masuk ke dalam grup itu? Memang dimasukkan untuk melihat bagaimana sih percakapannya gitu. Terus dia bilang, terus akhirnya Prof. Belknap ini menjelaskan gitu bahwa ini datang dari 400 km dari mana gitu, dari ujung antah berantah, dia nggak mau mendengarkan keluh kesah Anda dan sebagainya, tidak mungkin juga gitu. Saya cuma menjelaskan bahwa grup diskusi ayah-ayah bisa diselenggarakan untuk bareng-bareng ngobrol, berusaha untuk sembuh. Itu belum pernah bisa terjadi di kita di Indonesia. Ya, kita fasilitasi nggak bisa. Kalau dia juga punya grup ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tuh Bunda duduk lebih lama. Nah, jadi bagaimana dia dengan dirinya, bagaimana dia dengan pasangannya, bagaimana dia dengan anak-anaknya, bagaimana dia dengan orang tuanya, dan bagaimana dia dengan sekitarnya itu. Itu yang 5 aspek itu, relasi itu yang mesti dipecahkan. Ya Allah, mimpi sampai sekarang nggak bisa ditanganin satu-satunya, belum tentu balik. Iya betul. Anyway, gara-gara itu Dira jadi ingat, jadi di TikTok, Bun, ini good things anyway. Alright. Jadi saya sempat nemuin di TikTok, kalau TikTok itu kan suka membuat video tren. Iya. Nah, yang unik, tren yang dilaksanakan ini orang-orang dewasa, itu mereka challenge untuk keluar dari PMO. Ada yang tahu nggak ya, PMO itu singkatannya? Pornografi, masturbasi, orgasme ya. Ya, itu ada juga di dalam literatur. PMO. Jadi challenge-nya mereka itu adalah dengan singkatan yang berbeda ya.